Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Senang kembali di pagi hari ini saya dapat kembali menyapa dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan tema mengatasi tantangan dan didasari dari Nehemia pasal yang ke-6 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua Nehemia pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sambalat masing-masing bertindak, pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakuti aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami, dan mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Jemaat terkasih, kalau kita berbicara tentang penyebaran virus COVID-19 di beberapa bulan ini, mau tidak mau ada beberapa hal yang berubah di dalam tatanan kehidupan kita. Secara khusus berubahnya sistem belajar mengajar anak-anak kita. Yang dahulu anak-anak kita harus bangun pagi-pagi, lalu orang tua harus mempersiapkan segala kebutuhan anak-anak, mengecek apakah buku untuk roster hari itu sudah dimasukkan dalam tas, apakah anak-anak sudah siap untuk berangkat sekolah. Lalu setelah anak-anak berangkat ke sekolah, anak-anak harus berada di sekolah dari jam 7 pagi atau jam setengah 8 pagi sampai siang atau sore hari. Tetapi situasi COVID-19 ini merubah segala sesuatunya. Anak-anak cukup berada di rumah karena sistem pembelajaran dengan online. Pastilah ini menjadi tantangan baru, bukan saja bagi para guru, tetapi juga bagi anak-anak, terlebih juga bagi orang tua yang mendampingi anak-anak. Jemaat terkasih, di dalam pembacaan kita, Tuhan memanggil Nehemia untuk mengerjakan sebuah proyek yang sangat besar sekali, yaitu memulihkan tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ketika Nehemia memimpin bangsanya bekerja, sekali lagi kita sudah tahu bahwa bangsa-bangsa di sekeliling dari Nehemia bekerja, mengolok-olok Nehemia, diserang, diganggu, digoda untuk berbuat dosa. Namun Allah memampukan mereka, memampukan Nehemia untuk berdiri teguh, bertekad baja, sehingga tugas yang penuh dengan tantangan itu dapat diselesaikan hanya dalam waktu 52 hari saja. Bagi Nehemia, mengatasi tantangan sesulit ini membutuhkan lebih dari hasrat atau tekad diri yang kuat, tetapi juga Nehemia digerakkan oleh pemahaman bahwa Allah telah menunjuknya untuk melakukan tugas ini. Sehingga kesadaran dan tujuan itu berdampak bagi orang-orang yang berada di sekeliling dari Nehemia. Artinya bahwa kepemimpinan Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem menguatkan orang-orang di sekelilingnya. Kepemimpinan Nehemia memberi teladan yang baik meskipun mereka mendapat perlawanan yang luar biasa. Begitu juga halnya dengan Bapak Ibu sebagai orang tua yang juga berperan sebagai pemimpin bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Melihat sistem pembelajaran anak-anak sebagai tantangan baru, di mana orang tua bukan saja harus mendampingi anak dan menolong anak dalam pembelajaran, tetapi juga perlu paket internet, perlu menyiapkan makanan mungkin, snack mungkin. Dan sekali lagi ini menjadi tantangan baru buat Bapak Ibu Saudara yang harus menemani anak-anak Bapak Ibu Saudara belajar di rumah. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Nehemia bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang telah ditunjuk Tuhan untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Artinya, Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin harus menolong dan memotivasi anak-anak Bapak Ibu agar tetap semangat, agar proses belajar mengajar di tahun ajaran ini dapat selesai dengan baik, sehingga semangat dan hasrat dari anak-anak Bapak Ibu Saudara dalam belajar dapat terpacu. Jemaat terkasih, pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini sungguh-sungguh berharga buat kita semua, secara khusus kepada orang-orang tua yang menghadapi situasi yang berbeda saat ini. Karena ini ada tahun ajaran baru, ada tantangan baru, sistem baru. Mari kita belajar dari Nehemia bahwa ini adalah tugas yang diberikan Tuhan buat kita. Mari kita sama-sama memiliki bukan sekedar saja
motivasi, tetapi mari Bapak Ibu Saudara yakini bahwa tugas tanggung jawab yang saat ini Bapak Ibu Saudara emban adalah Tuhan akan memampukan Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu meskipun kami dalam suasana yang berbeda. Secara khusus untuk orang-orang tua yang saat ini harus banyak menyesuaikan diri dengan sistem belajar yang baru, yaitu sistem belajar online, di mana semua pembelajaran harus dilakukan dari rumah, tapi orang tua juga dituntut untuk mendampingi, menolong anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Ini menjadi tantangan baru bagi orang tua. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami kembali lagi diingatkan agar belajar dari Nehemia. Ada tantangan baru bagi Nehemia, ada tugas baru bagi Nehemia. Tetapi karena Nehemia menyadari bahwa ini adalah tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, dia dapat mengerjakannya dengan penuh semangat, sehingga orang-orang di sekelilingnya mendapatkan dampak positif dari sikap Nehemia tersebut. Dan inilah doa harapan kami bahwa semangat dari orang tua dalam membimbing anak-anak dalam belajar tentunya juga akan berdampak kepada anak-anak. Anak-anak juga akan semakin semangat belajar, semakin serius belajar, sehingga anak-anak dapat menyelesaikan belajar mengajar selama tahun ajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.